Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12, full gospel judulnya. Saya baca ayat pertama dulu. Ketika Apolos masih di Korintus, ini perjalanan Paulus. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tibalah dia di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Berhenti, dicatat baik-baik. Dalam perjalanan misionaris Paulus, dia sampai ke kota Efesus bukan pertama kali, ini kesekian kali. Dan kali ini dia mendapati beberapa orang murid. Penulis Kisah Para Rasul namanya Dr. Lukas tidak pernah iseng. Kalau dia sebut mereka murid, berarti orang-orang ini murid Yesus. Mungkin mereka didikan atau asuhan Yohanes Pembaptis, tapi bukankah Yohanes Pembaptis juga memberitakan tentang Yesus? Itulah anak domba Allah. Ini kan sudah lewat, karena Yesus kan sudah dibangkitkan. Dan Yesus sudah naik ke sorga. Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis ini tahu insiden itu ketika Yohanes menunjuk kepada Mesias. Jadi mereka tahu ada Yesus. Bahkan mereka sudah dengar pengajaran Yohanes yang berkata, aku membaptismu dengan air, sebentar lagi dia yang datang sesudah aku. Membuka sepatunya saya nggak layak, dia akan membaptiskanmu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kalau disebut murid di sini, pasti mereka juga murid Tuhan. Gak mungkin mereka disebut disciples kalau mereka bukan. Kenapa saya ngomong begini? Karena ternyata ada Kristen tradisional dan Tuhan sayang mereka. Tuhan ingin bukan mengentaskan mereka dari tradisinya. Kristen tradisional itu baik sebenarnya. Tapi Tuhan ingin mereka beranjak dari situ kepada perkembangannya. Memeluk yang namanya Injil sepenuh, enggak setengah. Apolos ini yang sedang menjelajah, Apolos yang masih di Korintus di ayat 1, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah. Apolos ini dulu juga taunya separuh lah. Dia tahu Yesus, fondasinya bagus. Tapi sampai dia ketemu sama muridnya Paulus namanya Priscilla Aquila, ada pasangan suami istri, didudukkan tuh Apolos, diajak bicara. Dan Apolos mengenal seluruh jalan Tuhan. Artinya dia masuk dalam dimensi Roh Kudus. Ini Apolos, sekalipun dia fasih, dia ini apologetika. Artinya dia itu orang yang bisa mempertahankan Injil dalam perdebatan. Ini orang yang logis, orang yang sangat teologis, luar biasa. Tapi ketika dia dilayani oleh Priscilla Aquila, meskipun Alkitab tidak menjelaskan atau menjabarkan secara terperinci apa yang terjadi, tapi dikatakan bahwa Apolos mengenal seluruh jalan Tuhan. Saya kok yakin ya, Priscilla Aquila tumpang tangan ke Apolos. Ternyata dia gak menentang karismatik. Malah justru dia jadi Pentekostal. Dia dilawat Roh Kudus, gak ditulis begini di Alkitab. Tapi saya ngerti maksudnya firman menulis. Maksudnya Apolos itu diperkenalkan pada jalan yang penuh. Saya yakin itu Roh Kudus, itu dimensi kuasa. Apolos menerima karunia. Apolos mengalami baptisan Roh Kudus itu. Makanya tidak heran Apolos menjadi rekan serius Paulus. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram. Bayangkan, dulu dia yang taunya hanya menanam firman-firman, sekarang bisa menyiram. Nyiram itu kan bicara tentang urapan, tentang air, ngeflow, lawatan. Apolos sudah ngerti dimensi itu akhirnya. Dia nggak hanya menjadi orang yang teologis dan liturgis. Priscilla Aquila sangat berjasa. Apolos pun perlu mengerti jalan lebih penuh. Meskipun dia sudah diselamatkan. Apolos sudah punya Roh Kudus. Jangan kau katakan orang yang belum berbahasa lidah itu nggak punya Roh Tuhan. Salah. Siapa percaya Yesus, dia punya Roh Kudus. Siapa yang menyebut Yesus adalah Tuhan, tidak bisa melakukan itu kecuali apabila Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Tapi Apolos harus ngerti bahwa ada berkat susulan yang terjadi yang dia belum punya, yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda yang kita yakini dalam firman tertulis dengan tanda berbahasa roh. Di situ didapatinya beberapa orang murid, tepatnya 12. Mereka sudah kenal Kristus, tetapi mereka belum mengerti lebih lanjut. Dimensi Roh Kudus kurang mereka kenal. Dan bahkan pengalaman dengan Roh Kudus belum pernah mereka alami.
beberapa ayat-ayat tertentu di Alkitab yang berhubungan dengan kuasa dan dengan dimensi roh Allah, mereka kurang pahami. Saya dulu itu sekolah teologi ya, saya lulus S1 di Kanada. Sekolah saya itu non-karismatik. Sekolah saya itu kuat yang namanya bibliologi, kalau bahasa teologi ya, supaya Anda familiar sedikit, artinya sangat kuat dengan fondasi firman. Masih saya bawa-bawa training saya di masa muda. Hari ini apa-apa saya selalu ke firman khotbah saya selalu eksposisi. Eksposisi itu apa? Ayat-ayat saya bedah. Saya enggak biasa comot-comot gitu. Jadi dari firman saya baru dapat topiknya, bukan kebalik. Topik dulu saya baru cari firmannya. Saya lebih terbiasa begitu. Kristologi atau kebenaran, doktrin tentang Kristus itu kuat sekali. Sehingga hari-hari ketika saya sekolah teologi, saya kerap kali diajak debat dengan bidat-bidat kekristenan. Dan saya nggak bangga lalu hebat, bukan. Itu adalah bekal. Kita semua orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan harus punya fondasi doktrin dan firman yang kuat. Kalau enggak gitu kita akan mudah disesatkan oleh zaman. Tetapi sekolah saya ada satu kurangnya. Mereka tidak terlalu paham tentang kuasa. Jadi untuk bagian itu saya banyak mengalami sendiri dengan Roh Kudus. Di dalam gereja saya yang karismatik dulu di Kanada, tapi itu pun gak seberapa karena tidak terlalu menggali ke situ, gak terlalu dijabarkan. Jadi saya banyak sekali ngalami itu otodidak ketika saya pergi pelayanan misi. Saya melihat kelepasan, kesembuhan, baptisan Roh Kudus itu di situ. Nah pada waktu pembahasan saya masih ingat waktu saya sebagai mahasiswa senior, sudah tahun keempat. Ayat-ayat yang sifatnya supranatural itu teman-teman diskusi di kelas, termasuk pengajar. Pengajar-pengajarnya itu baik-baik, profesor saya itu sangat saleh-saleh. Tapi kalau bicara soal kuasa, mereka courting artinya, bukan sengaja. Misalnya mereka berkata bahwa berkata-kata dengan hikmat marifat, pengetahuan itu lebih kepada khotbah yang kata-katanya bagus. Bukan. Saya bilang waktu saya angkat tangan, saya bilang, I don't think so sir. Saya nggak berdebat, tapi mereka berkata, to us itu understandingnya gitu. Anda yang pernah menyaksikan ikut saat teduh bersama, kalau saya kasih marifat, itu bukan kata-kata firman atau khotbah yang bagus, itu adalah pengetahuan, bukan pengetahuan yang kita bisa pelajari di sekolah atau dengar khotbah, tapi suatu pengetahuan yang hanya Tuhan yang tahu. Saya masih ingat saya dapat marifat, dompet orang keselip di mana. Dia cari di situ, ketemu itu saat teduh episode berapa, gua lupa. Orang duduk dengan serbetnya seperti apa, sakitnya apa. Kan gak mungkin tahu di depan saya itu kan kamera. Saya gak ada di ruang tamu orang itu. Itu ministry. Nah di dalam sekolah saya, waktu masuk ke dimensi kuasa mereka sudah tidak ngerti. Nubuatan disebut sebagai pelayanan firman. Bahasa roh disebut sebagai bahasa lain, misionaris belajar misalnya orang bule mau pergi ke Burma belajar bahasa Myanmar. Bukan. Jadi di area itu artinya menurun. Khususnya di area mujizat. Ada satu, waktu itu pembahasan kami, profesor juga sangat tradisional. Tapi orangnya baik banget. Buah-buah Roh Kudus jelas-jelas kasih sukacita damai sejahtera dari orang itu. Tapi di masalah di dalam dimensi kuasa, ayat-ayat tertentu tidak dipahami. Misalnya ketika mujizat A, mujizat B terjadi. Itu dijelaskan dengan ilmiah mencoba dimasukkan ke akal. Saya berkata, sir, saya angkat tangan. Setelah selesai kelas bahkan saya datang dan berkata, I think a miracle is a miracle. Mujizat adalah sebuah mujizat. There's no way to explain it otherwise. Tidak ada cara lain untuk bisa menjelaskannya. Jadi jemaat yang terkasih, di sini ada murid-murid yang sangat loyal. Namun mereka adalah Kristen tradisional. Dimensi Roh Kudus mereka tidak kenal. Mereka belum mengalami kuasa Tuhan. Dan juga mereka kurang memahami ayat-ayat tertentu yang berhubungan dengan kuasa Roh Kudus dan tuntunannya. Karena itu ketika mereka didatangi sama Paulus,
Paulus ketemu mereka, Paulus bertanya sesuatu yang sangat luar biasa. Paulus ini peka. Coba lihat ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Berhenti di sana. Ayat 2a. Kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Bukanlah sebuah pertanyaan yang patut kita tanyakan kepada orang Kristen setiap kali kita ketemu mereka. Kamu sudah terima Roh Kudus belum ketika kamu menjadi percaya? No, don't do that. Apalagi kaum karismatik. Jangan pernah kita berkata orang yang tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah itu tidak punya Roh Kudus. Enggak ya, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus. Tapi ada satu berkat susulan. Berkat ini adalah bagi orang-orang yang sudah terima Tuhan. Entah ketika dia terima Tuhan diberikan sekalian, atau nanti kemudian hari, mungkin besok, mungkin berapa jam lagi, atau minggu depan, bulan depan, atau tahunan, akan ada berkat susulan namanya the baptism of the Holy Spirit. Itu bukan berarti dikasih Roh Kudus lagi. Tapi kitanya dibaptis dengan kuasa. Dengan Roh Kudus yang sama yang ada dalam diri orang percaya. Tapi kitanya ngalami baptisan kuasa. Baptisan api. Baptisan api itu bukan hanya pencobaan ujian iman. Itu juga bisa di salah satu arti. Tapi baptisan api itu ada api Roh Kudus yang dimiliki. Makanya gereja yang terbuka sama baptisan Roh Kudus berapi-api. Beda dengan kalau kita hanya mau secara liturgi dan tradisi. Tapi ini pun hati-hati loh ya. Berapi-api tetap harus berbuah dalam roh loh ya. Karena orang karismatik juga bisa salah. Orang karismatik juga bisa dosa. Ini justru membuat banyak orang salah paham sama Roh Kudus karena melihat kaum karismatik yang kelakuannya tidak keruan. Bahasa roh di gereja tapi tipu uang orang. Bahasa lidah tapi berzina. Karena karunia tidak bisa menggantikan buah. Sana mau konservatif, mau karismatik. Sana mau Pentakosta, ya, mau tradisional. Tetap sama-sama kita berlomba di medan buah. Di mana kita semua harus berbuah-buah lebat. Jadi kalau Anda lihat 11-12. Yang tradisional, ada yang baik, ada buah yang busuk. Yang karismatik, ada yang baik, ada buah yang busuk. Jadi jangan diasosiasikan itu dengan Roh Kudus. Tapi kalau baptisan Roh Kudus itu diajarkan dalam firman, kepenuhan Roh Kudus itu ada di dalam Alkitab, maka mari kita haus. Mari kita haus. Jangan berkata, aku enggak mau karismatik ah. Buat apa orang itu penuh Roh Kudus kayak gitu tapi kelakuannya begitu. Kalau Anda mau lihat, yang tidak karismatik, yang kelakuannya begitu juga banyak. Kalau sini juga ada kelakuan buruk, situ ada kelakuan buruk. Saya tetap akan cari Injil sepenuh. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kalau sini mati, situ mati, mending saya makan semua yang disediakan. Kalau itu disediakan oleh Allah di depan saya, kalau itu ada dalam firman, itu pasti perlu dalam hidupku. Jangan hakimi mereka yang tidak berbahasa roh. Tapi juga jangan sampai Anda padamkan roh karena melihat contoh yang salah. Kalau Tuhan sediakan berkat ini, maka berkat ini pasti kita perlukan. Kalau teman-teman lain belum merasa butuh, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak akan ikut-ikutan. Kalau saya punya kesempatan untuk menerima sebuah karunia dari Allah, saya pasti akan menerimanya. Saya tidak mungkin jual mahal atau sok-sokan. Kalau saya bisa berbahasa roh, kalau itu bisa saya minta, saya akan minta sama Tuhan. Ini yang saya maksudkan. Nah coba lihat ya ayat 2 katanya kepada mereka, Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Paulus merasakan ada sesuatu yang missing dalam diri 12 orang ini. Ada sesuatu yang hilang. Seperti ada absennya pribadi dan juga karya roh Allah di dalam hidup mereka. Seperti ada satu dimensi yang belum jadi di dalam diri mereka. Karena itu Paulus merasa kurang nyaman, bukan karena mereka tidak berbahasa roh,
Tapi Paulus merasa seperti pemahaman mereka akan Tuhan itu begitu dangkal. Ya, bukan bicara tentang firman, kalau mau bicara tentang firman segalanya, orang Farisi paling hebat. Ahli Taurat. Tapi Paulus merasakan their spiritual walk dalam perjalanan rohani 12 orang ini. Something is missing, ada sesuatu yang masih hilang. Dan dia merasa kayak, aku harus tanya ini. Guys, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Bukan pertanyaan yang normalnya kita tanyakan pada setiap orang Kristen berbahasa loh atau tidak. Tapi dia tanya. Paulus bertanya, Do you know the Holy Spirit at all? Kamu tahu nggak Roh Kudus? Lalu mereka bertanya, akan tetapi mereka menjawab dia, 2b, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bagaimana mereka bisa menjadi orang percaya? Gini loh ya, Roh Kudus itu sudah indwelling atau sudah tinggal di dalam diri 12 orang ini. Karena mereka saya yakin sudah percaya Yesus. Kalau nggak gitu Lukas nggak akan sebut mereka murid. Lukas ini dokter, dia pasti logis. Dia nggak mau membingungkan. Kalau dia sebut sini murid, itu murid Yesus, sini sebut murid lagi. Dia nggak akan pakai term yang sama untuk menjelaskan. Dia sebut ini murid. Pasti mereka ini sudah terima Injil dari Yohanes. Cuman begini, even though sekalipun Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri 12 orang di Efesus, namun mereka punya pemahaman akan Roh Kudus belum seberapa. The Holy Spirit was already in them, but they only have little knowledge about Him. Sebenarnya setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu sudah punya Roh Kudus. Cuman mungkin ada orang Kristen tertentu atau dari gereja tertentu yang kurang paham tentang Roh Kudus. Jarang sekali dibahas, lebih jarang lagi dialami. Tidak terlalu diekspos ke situ. Hanya tahu dari sisi doktrin teologi, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Bahkan doa pun menyebut itu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus misalnya. Tapi kurang punya pengenalan pribadi akan Roh Kudus. Sehingga kalau ditanya, paling-paling cuma berkata, ya Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Udah itu aja. Gak punya pengalaman hidup, gak punya pemahaman pengertian lebih dalam. Mereka cuma taunya itu saja. Jadi jawabannya lumrah. Belum sih, kami belum terlalu familiar. Jadi bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, maksudnya kami belum pernah sungguh-sungguh ngerti karya Roh Kudus itu seperti apa. Sehingga melihat orang bahasa roh ketakutan, apa ini? Melihat orang rebah ada manifestasi, bukan berarti Roh Kudus tentang rebah-rebahan loh ya. Tetapi kalau ada manifestasi Roh Kudus, manifestasi kuasa, takut. Lalu datang ke gereja biasanya tenang gitu, tiba-tiba ada yang teriak, dikira Roh Kudus, padahal Roh Kudus hadir, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terjadi kelepasan, orang yang datang dengan kepahitan, gak tahan. Jadi dia gak ngerti, gereja karismatik kok ada teriak-teriak begini. Padahal yang teriak bukan Roh Kudus, tapi roh jahat di dalam diri orang itu. Kesembuhan juga gak paham. Ada apa-apa pikirannya baik sih, kita ke dokter. Semua kita ke dokter, saya percaya dokter. Saya orang Pentakosta karismatik. Saya pun percaya dokter, berapa banyak sahabatku adalah dokter. Tetapi mereka gak ngerti lebih dari itu. Jadi mereka gak paham tentang kesembuhan ilahi, karunia. Gak tahu tentang itu. Belum sih, kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kami belum terlalu ngerti gini-gini. Jadi ada tipe orang Kristen tradisional yang sudah murid. Tradisinya bagus. Tapi mereka belum memahami Injil secara sepenuh. Seperti Apolos dulu. Ketika diberitahu Apolos berkata, oh begitu. Dan dia buka hati. Dia bukannya menentang, malah dia minta dilayani. Maka Apolos mengalami seluruh kepenuhan. Injil sepenuh. Dia diekspos kepada the full gospel of Jesus. Saya dari kecil Kristen. Tapi saya gak ngerti. Sehingga pertama kali saya terekspos dengan perkara Roh Kudus adalah waktu saya sekolah di Kanada. Pergi sebuah gereja kecil, gereja Indonesia. Pendetanya, pelayan-pelayan Tuhannya itu orang-orang Pentakosta karismatik. Lagu-lagunya pun beda. Dulu kalau saya nyanyi lagu, ini oke loh ya. Saya tidak menganggap ini sesuatu yang inferior, nggak apa-apa. Tapi dulu kalau saya nyanyi semuanya, itu pakai kidung pujian. Di waktu saya masih kecil ketika saya ke gereja.
Jadi nyanyi gitu, jadi sudah begitu aja. Jadi saya melihat mereka memuji Tuhan dengan sukacita, bagi saya tuh, apa ini? Lihat orang nangis itu buat saya takut. Saya nggak ngerti gini-gini. Tapi ternyata apa yang saya takuti itu berujung indah. Saya nggak ngerti ternyata orang bisa punya hubungan begitu intim dan dekat dan begitu personal dengan Roh Tuhan. Saya nggak ngerti itu sebelumnya. Saya nggak paham. Saya masih ingat dahulu kala, saya pernah dengar suara. Ini bukan suara Tuhan. Kami pindah rumah waktu kecil, lalu tiba-tiba di kamar baru, kan kita nggak ngerti gitu. Saya kayak ditindih gitu. Saya kira saya itu semutan atau apa. Tapi anehnya, waktu saya bangun, saya dengar suara seperti derap kaki. Saya nggak beritahu sama papa mama saya, jangan-jangan saya dikira gila, saya nggak tahu apa ini enggak. Saya ngomong sama teman-teman waktu itu di gereja saya waktu kecil. Saya tanya, dan mereka bilang, kamu ada-ada, minum obat lah. Nggak ngerti pelayanan kelepasan, menengking setan. Dan saya juga nggak ngerti tuntunan Roh Kudus. Bagi saya, dulu itu pikirannya logis sekali. Everything must be by planning. Loh, sampai sekarang saya merencanakan, everything juga harus direncanakan. Tapi saya tahu ada satu dimensi kuasa di mana kita dituntun oleh Roh Allah. Faktor itu namanya faktor G atau faktor God. Dulu saya semuanya ditata. Pokoknya minggu secara kebiasaan ke gereja. Pulang-pulang setelah selesai hari Minggu, saya masih ingat waktu saya SD, pulang lihat TVRI, lihat tinju. Ada yang tahu zaman Elias Pikal? Nggak tahu ya sudah. Ya itu pulang, udah nggak ada kehidupan rohani lebih dari itu, kecuali hanyalah liturgi. Saya hanya ke gereja doang secara tradisi. Jadi saya nggak ngerti. Ternyata ada tuntunan Tuhan. Ketika teman-teman saya semuanya itu, saya kira dulu mereka itu agak nggak beres ini cerita. Aku begini doa gini-gini lalu aku dituntun. Nggak bisa kebetulan begini lalu saya nggak ngerti ternyata rencana Tuhan menuntun saya ke arah ini. Saya dipertemukan dengan itu. Saya dengar mereka itu seperti orang asing. Lu orang ngomong apa sih? Saya nggak ngerti gitu-gitu. Karena bagi saya Yesus itu di dalam buku. Mari ya mari. Tapi bagi mereka itu perjalanan hidup. Itu pengalaman hidup. Tapi lama-lama saya tertarik, saya berkata, aku mau tahu. 12 orang waktu itu Paulus temukan, hatinya tulus sama Yesus. Cuman masih belum terlalu paham dimensi Roh Kudus. Belum berinteraksi terlalu bagaimana. Saya pernah sekali datang ke sebuah negara, waktu itu saya ketemu dengan 3.000 orang. Di sebuah bukit doa. Gunung itu gunung sungguhan tapinya. Bukan bukit, mana gunung sungguhan, cuman ada ruang besar untuk kita bisa berkumpul. Ternyata tahu enggak, 3.000 orang itu masing-masing itu dari kota tertentu. Jadi di situ ada ribuan kota yang diwakili. Satu kota hanya diizinkan 2-3 orang. Saya baru tahu loh, nantinya saya baru tahu bahwa mereka ini adalah generasi 4 petobat-petobatnya John Sung. Obor Allah di Asia. Coba Anda ketik aja nanti. John, John, Sung, Sung, terpisah. Itu seorang hamba Tuhan dari negeri Panda. Dan saya tertarik sekali. Ini bukan mengkonek-konekkan, tapi beliau itu almarhum lahir 27 September 1904 kalau nggak salah. Saya juga sama-sama 27 Septembernya. Jadi kok bisa dipertemukan dengan petobat-petobat generasi 4-nya. Artinya dia punya kakek buyut itu, petobat-petobatnya John Sung. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa karunia kuasanya, obor Allah di Asia. Dan ketika saya berkhotbah di tengah-tengah mereka itu kayak haus. Kalau Anda tanya siapa Yesus, mereka berkata, Tuhan dan Juru Selamatku. Mereka tidak punya Alkitab, tidak semua punya Alkitab. Mereka punya beberapa halaman Alkitab, mereka share-share, bagi-bagi di desa. Lalu habis itu saya ketemu dengan mereka, saya tergerak menanyakan apa yang Paulus tanya di Efesus. Di hadapan 3.000 orang seperti ini, saya berkata, sudahkah Anda tahu Roh Kudus? Generasi 4, setia, loyal. Gak punya Alkitab lengkap seperti kita. Alkitab seperti perpustakaan harus share, kadang-kadang dirobek beberapa halaman giliran. Loyal, tradisional,
cinta Tuhan, ikut Tuhan. Tapi nggak terlalu paham. Saya tanya, sudahkah Anda kenal Roh Kudus? Semua geleng-geleng seperti ini. Mungkin kakek buyutnya. Tapi karena minim Alkitab, tidak adanya gereja, susah ada gereja di mana-mana. Jadi orang-orang ini akhirnya menjadi Kristen loyalis yang tradisional. Tidak punya exposure, tidak terekspos dengan semua pewahyuan dalam firman. Dan jarang orang bisa melayani, karena itu kalau ada satu hamba Tuhan seperti itu, wow, dijadikan rebutan. Sungguhan saya itu rasa kayak disedot sama mereka, tidak dilepaskan. 3.000 orang. Terus saya tanya, maukah Anda menerima Roh Kudus? Semua berkata, saya jelaskan dari ayat sederhana loh. Khotbah saya itu ABC. Gampang, Roh Kudus itu siapa? Dia tahu kalau Roh Kudus itu Allah. Cuman ya sebatas itu. Waktu saya jelaskan dari kisah para rasul, dikasih penerangan. Mungkin beberapa dengarkan kisah rasul pertama kali, saya jelaskan, saya jabarkan. Roh Kudus bisa begitu. Saya bisa lihat di wajahnya ekspresinya. Roh Kudus itu bisa ngomong. Roh Kudus itu bisa bersekutu dengan kami. Roh Kudus itu bisa tuntun. Roh Kudus itu bisa memberi kita kuasa. Mereka tuh kayak matanya itu terbelalak. Lalu seperti Roh Kudus hentak membuat saya itu berhenti. Tanya aja langsung sama mereka. Maukah mereka menerima kepenuhan Roh Kudus? Saya tanya, mau gak kepenuhan Roh Kudus? Yang mau angkat tangan. Mereka angkat tangan. Waktu angkat tangan, semua berbahasa lidah. Pertama kali. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Cuman, saya ada ambil gambarnya, cuman saya gak bisa share itu. Terlalu secret, gak bisa. Kasihan mereka nanti kalau ada apa-apa. Waktu mereka terima bahasa roh itu kayak seolah-olah mereka sudah bahasa roh. Saya tanya sama panitia, hey, mereka ini sudah berbahasa lidah? Belum. Hah? Jadi tadi itu seperti tiba-tiba seperti ada lawatan Allah, semua berbahasa roh luar biasa. Itu kayak sudah pengalaman seperti gereja kami di Indonesia. Setiap minggu sudah bisa worship begitu. Itu pertama kali tadi. Pertama kali. Baru saya diberitahu ini adalah keturunan keempatnya. Petobat-petobat Johnson. Meninggal tahun 1944. Ininya pahlawan imannya. What? Paulus menemukan 12, hari itu saya menemukan 3.000 di Asia. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu sesuatu. Hari itu Tuhan susulkan sebuah berkat. Kepada petobat generasi 4. Dari sebuah kebangunan rohani zaman dulu di negeri itu. Ternyata Tuhan mau mereka mengenal lebih dalam lagi. Tuhan gak nunggu saya. Belum selesai saya khotbah. Baru saya tanya, kalian tahu nggak Roh Kudus? Siapa di sini haus? Saya berkata, Senling Chongman, ini kamu mah. Kalian haus lapar nggak untuk kepenuhan? Baru angkat tangan seperti Cornelius. Saya belum berdoa gimana, wush, satu gedung itu semuanya berbahasa roh. Seperti simfoni, seperti ombak. Merinding saya dan itu nggak bisa berhenti. Kalau biasanya kita menyembah di sini, kalau musiknya mulai pelan semua berhenti. Di situ nggak berhenti, musik, cuam. Dan saya pulang, saya merasa bersyukur. Saya tidak memperkenalkan mereka ke Yesus. Mereka sudah kenal dari zaman kakek buyut. Tapi I introduce the person and the power of the Holy Spirit. Memperkenalkan yang namanya pribadi dan kuasa serta karya pekerjaan Roh Kudus kepada generasi keempat itu. Saya bersyukur, saya masih ingat pada waktu pergi ke Taiwan dahulu Tuhan kasih saya mandat. Philip, kamu ke situ. Gereja Taiwan sudah tahu siapa Yesus. Tapi kamu harus memperkenalkan the power and the person of the Holy Spirit. Festival Kuasa Allah diadakan pada waktu di Taiwan, di Taipei tahun 2009 pertama kali. Yaitu di Taita Xiaojudan. Di rumah sakit Taita itu atau di Universitas Taita. Yang di Taipei, siapa yang tahu itu. Itu ada satu stadion, gak terlalu besar. Belum besar itu yang pertama kali. Saya masih ingat kok, waktu kita lagi menyembah saya berkata, setelah memberikan pengajaran tentang siapa Roh Kudus. Lanjutan di atas fondasi yang mereka sudah kenal yaitu Kristus. Jangan ajarkan Roh Kudus kepada orang yang belum percaya pada Kristus. Orang yang belum percaya Injil, beritakan Injil. Yesus adalah Tuhan, dia mati dan bangkit untuk orang itu. Tapi setelah itu,
Injil sepenuh, perkenalkan seluruhnya. Apa yang masih missing link di dalam hidup mereka. Setelah mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan teach them. Ajarkan pada mereka segala sesuatu yang mereka perlu tahu. Jaga-jaga di sini juga masih ada orang-orang yang belum mengerti. Yang masih tradisional, yang belum sungguh-sungguh terbuka untuk karya Roh Kudus. Saya dorong Anda sebagai gembala sidang, gereja ini terbuka untuk Roh Allah. Saya masih ingat pada waktu itu setelah saya ngajarkan konferensi siangnya, malamnya itu melelahkan sekali. Malamnya saya langsung KKR. Pada waktu KKR bersama-sama itu diliput semuanya, TV Hong Kong, TV mana, semuanya itu TV. Saya masih ingat pada waktu saya berkata, nyanyi, Sen de sen ling, woman huaning ni jiang ling. Mereka mungkin belum pernah lihat sebelumnya dalam konteks seperti itu. Itu orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan di mana-mana. Mereka melihat, wow, meskipun mereka tahu Roh Kudus sudah ada dalam doktrin Kristen, tapi hari itu diekspos dan semuanya menjadi real dan dekat. Saya masih ingat. Sebab sebelum kita memahami dimensi Roh Kudus, ada satu hal yang missing dalam hidup kita. There is a presence. Ada suatu hadirat yang disengaja itu yang kan masih missing, masih hilang di dalam hidup kita. Ada sebuah tuntunan nyata yang tidak kita akan alami. Ada pewahyuan-pewahyuan dalam roh dan jiwa kita yang tidak akan terima. Tapi ketika kita terbuka sama Roh Kudus, maka Injil sepenuh itu akan kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu kata Paulus kepada mereka ayat 3, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, kata Paulus. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Saya nggak yakin kalau mereka belum pernah dengar Yesus sama sekali. Toh berita Yohanes itu tentang Yesus. Meskipun Yohanes otak-atik hati nurani, persiapkan jalan untuk Tuhan. Lembah ditutup, gunung dirata. Persiapkan jalan. Tuhan mempersiapkan umat yang layak, lalu dia tegur itu Farisi dan ahli Taurat. Hai ular beludak, kapak sudah diayunkan, sebentar lagi akan memotong setiap carang tidak berbuah, dibuang seperti carang kering yang akan dilempar ke dalam api. Tetapi Yohanes, ujung daripada message-nya itu selalu merujuk kepada Tuhan Yesus. Itulah dia, anak domba Allah. Tetapi pada waktu itu baptisan Yohanes, pembaptisan orang yang telah bertobat. Waktu mereka masuk, dicemplungkan di situ itu, mereka termasuk masih half-half. Beberapa orang yang dari awal ikut Yohanes, lalu gak ikut lagi, gak ketemu waktu Yesus berjumpa dengan, waktu Yohanes berjumpa dengan Yesus. Mungkin dia ikut setengah jalan, lalu habis itu gak ikut Yohanes lagi, pulang kampung, pas Yesus muncul di sungai Yordan, dia gak ada di situ. Bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi juga, dia lihat Yesus tapi matanya masih ke Yohanes Pembaptis. Yesus kan belum seberapa, dia dibaptis. Lalu habis itu kan Yesus masih melalui episode masuk ke padang gurun nih. Masuk ke padang gurun. Jadi Yohanes Pembaptis itu masih tetap jagoannya. Mereka masih sampai Yesus sudah menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, murid-muridnya membaptis. Itu Yohanes masih punya murid kok yang diutus. Apakah kamu Mesiasnya? Guruku bertanya. Jadi Yohanes Pembaptis itu meskipun dia mempersiapkan jalan, tapi masih afterglow-nya itu ada, masih ada sinar tersisa. Dia punya ministry itu masih ada sekalipun dia semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Jadi saya nggak tahu murid-murid ini di mana, sampai mana dia ikuti Yohanes. Tapi Paulus mau memastikan baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Mungkin mereka sudah dengarkan, tapi Paulus menekankan, kalian mesti harus sungguh-sungguh lahir baru. Dan ada satu kasus khusus di ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini kasus khusus dalam pelayanan Paulus, ada yang pernah terjadi yang namanya baptisan ulang. Kita tidak akan anjurkan orang untuk dibaptis bolak-balik, ulang-ulang itu enggak. Tapi dalam hal ini, Paulus membaptis kembali 12 orang di Efesus. Mungkin sebagian dari 12 itu pernah sampai taraf ini ikut Yohanes. Beberapa lagi sampai lihat Yohanes ngomong gitu tentang Yesus. Dan melihat, mereka termasuk orang-orang yang melihat dan menyaksikan ketika langit terbuka, turun burung merpati itu. Mungkin dia ada di situ. Tapi Paulus mau memastikan 12 ini kokoh dalam Injil, punya fondasi dan fundamental yang benar. Karena itu dia berkata, udah gini aja, saya baptis kamu sekali lagi dalam nama Yesus.
ada satu insiden baptisan ulang. Saya pernah melakukan itu di Kupang. Wah, kita semua tahu jadi pro and kontra. But we have to move with conviction, dengan keyakinan. Kalau kita melihat ada segelintir atau sekelompok orang-orang, ada something is missing. Kita gak boleh diam sebagai hamba Tuhan. Karena kita punya loyalitas bukan pada tradisi, tapi pada Injil sepenuh. Our loyalty and allegiance is to the gospel. Bukan pada tradisi gereja. Gereja kita harus terus beritakan Injil. Detik kita berhenti memberitakan Injil, gereja kita akan menjadi gereja yang cuma tradisi. Dan kita akan mati. Saya tidak ngomong ini untuk menilai gereja lain, itu bukan urusan kita. Tapi kita harus selalu taat dan setia pada the full gospel of Jesus. Paulus membaptiskan mereka. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 6 ini obviously jelas sekali dalam insiden ini, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh merupakan berkat kedua atau berkat susulan bagi orang-orang percaya. Karena mereka 12 orang ini sudah percaya sampai takaran tertentu. Mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah Kristen lah. Kalau nggak gitu Lukas nggak akan sebut mereka disciples, murid. Lukas nggak akan sebut mereka murid. Lukas ini dokter, dia nggak sembarang pakai term. Ya, kalau dia sebut orang itu sudah cure, sembuh. Kalau masih sakit-sakit, semua harus ilmiah. Jadi Lukas sudah menilai sedetil-detilnya. Kalau enggak pasti ditulis gini, di situ didapatnya beberapa orang murid Yohanes. Kalau dia bilang murid, itu murid Kristus. Jadi Lukas tahu. Dan hari itu sebuah insiden terjadi. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh diberikan sebagai second blessing atau berkat susulan atau berkat kedua. Saya terima Tuhan tahun 92, yaitu 32 tahun yang lalu. Tapi saya terima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh itu baru berapa tahun kemudian. Waktu saya terima Tuhan, saya selamat. Jangan kau katakan saya belum punya Roh Kudus, saya cinta Tuhan. September 1992. Saya kelahiran saya ya September, lahir baru juga September. Saya lahir baru, saya berubah total. Yang tahu cerita saya mengalami kelepasan yang cukup dahsyat. Dan berubah hidupku dari membenci Tuhan menjadi mengasihi Dia. Tapi saya nggak bisa pungkiri, Tuhan susulkan satu berkat. Namanya baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Waktu itu seorang penginjil dari Toronto, orang Indonesia datang ke Vancouver, Kanada. Sekitar 50 sampai puluhan sampai 100 daripada jemaat, ya semua jemaatnya waktu itu kumpul untuk diajari. Saya satu-satunya yang gak dapat. Saya dapatkan bukan cuma berkat kedua ini, sungguh-sungguh susulan. Nanti waktu saya pulang, berapa hari kemudian waktu di WC saya kepenuhan. Saya itu dibaptiskan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu di kamar mandi. Saya setelah itu bukan hanya sampai cinta Tuhan. Ada suatu perubahan dahsyat di hidup saya. Setelah itu. Sempurna enggak? Buah rohnya jadi lengkap? Ya enggak. Mau saya bahasa roh atau enggak bahasa roh, buah roh itu terus akan matang. Dan dimatangkan, kita harus terus ikut Kristus. Tetapi tidak bisa dipungkiri cerita hidupku lain. Setelah itu terjadi yang namanya tuntunan divine. Divine leading itu ada. Spirit led life, hidup yang dituntun atau dipimpin Roh Kudus itu sungguhan beda sebelum dan sesudah saya berbahasa lidah. Kehidupan doaku total dirombak. Meskipun bisa saja kita malas atau tidak berdoa. Tidak tiba-tiba kita selalu bisa berdoa, Tuhan paksa kita doa, enggak, tetap adalah pilihan. Tetapi saya mengalami perubahan yang luar biasa ketika saya dibaptiskan ke dalam Roh Kudus. Ada dua pendirian gereja yang berbeda. Gereja yang percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu ya pengalaman lahir baru itu. Sama kok. Jadi gereja seperti ini bisa salah ngerti. Bahwa ketika kita beritakan baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Emangnya yang punya Roh Kudus cuma kalian yang berbahasa lidah? Loh,
Siapa bilang kalau kita tidak berbahasa roh itu kita tidak punya Roh Kudus? Enggak. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus tinggal di hatinya. Oke? Gereja karismatik kayak gereja tradisional, kalau sana percaya Yesus satu-satunya loh ya. Kalau Yesus salah satu lain cerita. Kalau sana percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan, maka tidak ada orang bisa mengatakan itu kalau bukan karena Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Jadi yang itu sudah harus jelas di depan. Tapi ada gereja yang percaya kalau baptisan Roh Kudus itu nggak ada. Tanda bahasa roh juga nggak ada. Ada gereja yang percaya bahasa roh sudah nggak ada. Semua yang bahasa roh itu sesat. Tapi ada gereja yang percaya bahasa roh itu ada, tapi nggak usah sengaja diminta, nggak usah dicari. Dapat ya dapat, nggak dapat ya nggak dapat. Baptisan Roh Kudus itu ya itulah saat kau terima Yesus lah Roh Kudus masuk dalam dirimu. Tapi gereja kita percaya baptisan Roh Kudus sebagai berkat kedua. Yang penting baptisan Roh Kudus selalu terjadinya setelah seseorang percaya Yesus adalah Tuhan. Bisa terjadinya sekalian. Seperti Cornelius waktu dia terima Injil, dia percaya sekaligus dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Atau bisa seperti Efesus 19, nantinya tahunan setelah itu dia memperoleh karunia ini. Tapi bagi gereja kita, saya percaya itu adalah berkat kedua, second blessing. Ini tidak mempengaruhi keselamatan, jadi antara gereja tidak boleh berdebat. Yang satu karismatik tidak boleh menganggap gereja-gereja yang tidak percaya bahasa lidah itu seperti, gereja-gereja seperti itu kurang sesuatu, nggak usah. Jangan gembar-gemborkan perbedaan. Pegang keyakinanmu. Asal iman kita sama Yesus. Yesusnya mereka sama dengan Yesus kita. Yesus anak Allah sang pencipta. Tidak seperti saksi Yehova yang percaya Yesus adalah ciptaan Yahweh. Jehovah. Kalau Yesusnya sama, gak usah berdebat saudara. Gereja yang karismatik percaya bahasa roh dan mempraktekannya. Dengan gereja yang konservatif tidak berbahasa lidah. Kita gak usah ngomong begini. Lu orang gak punya Roh Kudus ya? Gak boleh. Kita bahkan harus mengakui bahwa ada orang-orang dari gereja konservatif yang lebih baik dari orang karismatik. Sama-sama Roh Kudusnya. Ini gak mempengaruhi keselamatan. Tapi sebaliknya gereja yang konservatif gak usah sebut mereka yang berbahasa roh sesat. Gak seberat itulah. Karena Yesusnya sama. Jadi saya tidak pernah mau diintimidasi dengan orang-orang yang tidak berbahasa roh. Ngapain kamu berbahasa lidah? Urusan saya. Karena bagi saya yang menjalani itu dan mengalami itu, saya merasakan berkatnya. Kalau sana belum bisa melihat, gak apa-apa kita bersaudara. Seperti orang Manado katakan, torang semua basudara. Gak apa-apa. Karena bahasa roh itu bukan keharusan tapi kehausan. Tapi saya rindu dipakai Tuhan. Saya rindu sekali untuk bisa berdoa secara efektif. Saya bisa pakai bahasa rahasia sorga yang bisa bypass pikiran saya yang picik. Saya bisa sembahyang, berdoa, dan berseru kepada Tuhan untuk perkara-perkara yang saya tidak tahu. Masa depan contohnya, problema orang. Dan saya setelah dapat baptisan Roh Kudus, saya sendiri merasakan, mengalami. Biasanya orang kalau nggak ngalami sendiri kan nggak ngerti. Biasanya orang yang mengkritik sesuatu karena dia sendiri bias tentang itu. Dia sendiri belum pernah alami. Dia belum lihat poinnya. Tapi kita yang mengalaminya, kita tahu betapa bergunanya karunia ini. Betapa berubahnya hidup kita. Aku punya adik misalnya. Adikku itu dulu begini, tapi setelah dia dijamah Roh Kudus di gereja. Atau ketika dia di kamarnya tiba-tiba lewat online saja tiba-tiba terima bahasa lidah. Perubahannya drastis. Bukan berarti dia tiba-tiba menjadi orang sempurna. Tapi tiba-tiba seperti mendadak orang ini, adikku punya api Roh Kudus. Dan seperti dia ada kuasa yang menyertai. Bukan hanya doa dan kesaksiannya, tapi juga hidupnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak percaya bahasa lidah, itu tidak boleh mengurangi semangatmu untuk mencari karunia ini jika Anda belum punya. Kalau mereka belum merasa perlu ya gak apa-apa, God bless you. Tapi aku haus dan lapar. Dan saya yakin ini ada di Alkitab.
Kali ini kejadian di ayat 6. A second blessing diberi. Paulus menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus dan mulailah mereka berbahasa roh. I want that. Waktu itu berapa tahun kemudian saya berkata sama Tuhan. Waktu saya terus berkecamuk di dada saya. Kenapa orang lain dapat saya tidak? Bukannya saya mengakui dengan rendah hati dan I'm empty bahwa saya butuh itu atau saya hampa. Saya malah justru mencerca, saya masih ingat kok, saya ubah strategi saya. Kalau saya mau terima saya tidak boleh begini. Lalu suatu hari saya bolak-balik halaman Alkitab, bukan karena saya hebat, teologinya gimana, bukan. Tapi karena saya haus, saya mau cari apakah ini dalam firman. Waktu saya baca Kisah Para Rasul, bergetar saya. Saya berkata, it's all over the pages. Di setiap halamannya ada. Ngapain gua debat? Orang mau mikir apa, Aku haus kok. Aku mau, saya pegang Alkitab saya masih ingat sebelum saya ke WC. Saya berkata, aku tobat Tuhan. Aku tobat dari pikiranku, pikiran duniawiku. Saya berkata, Tuhan, kalau ini di Alkitab, aku mau. Ini pasti aku perlu. Kalau bukan aku perlu, aku tidak boleh egois. Orang lain pasti perlu. Kalau aku terima ini, pasti aku jadi berkat. Aku mau, saya tutup Alkitab saya sambil lap-lap mata saya. Masuk ke WC, buka keran. Tuhan, keluar. Bahasa lidah. That's how. Itulah caranya saya dibaptis dalam Roh Kudus. In the toilet. Tuhan tidak lihat tempat. Tuhan lihat hati. Itu di firman saudara. Saya tunjukkan ya apa yang terjadi. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang ayat 7. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Setelah baptisan Roh Kudus itu dicurahkan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah itu terjadi atas 12. Paulus dengan leluasa bicara tentang kerajaan Allah. Tiba-tiba terbuka satu dimensi. Bukan religion, tapi the kingdom. Kerajaan Allah. The things of the spirit, perkara-perkara rohani. Perkara-perkara roh maksudnya. Tidak lagi menjadi sesuatu yang misteri. Ini bukan ngeroh, tapi perkara-perkara roh. The things of the spirit becomes norm. Menjadi normal. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka. Paulus malas berdebat dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Itu mengumpat jalan Tuhan ini bisa jadi memusuhi salib Kristus. Bisa juga yang menyindir-nyindir pada waktu Pentakosta pertama berapa tahun sebelum ini. Yaitu apa? Yaitu ketika mereka berkata orang-orang ini mabuk sama anggur manis. Ada orang-orang yang miring. Kalau gitu jangan terbuka perdebatan. Kalau ada perdebatan tentang bahasa roh. Gerejamu tuh loh bahasa roh. Gini-gini. Ya enggak apa-apa, beda-beda. Udah disirami aja. Jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Toh percuma. Sekalipun menang debat. Kalau orang itu enggak merasa haus. Biasanya orang yang terima gini itu orang yang haus. Kalau Anda tulus minta, gampang terima. Kalau Anda haus, gampang terima. Di WC pun saya keterima. Jangankan di gereja. Karena Bapak akan memberi Roh Kudus pada barang siapa meminta. Gak usah berdebat teologi. Emangnya gue gak punya Roh Kudus kalau saya belum berbahasa lidah. Udahlah berhenti di sana. Punya. Cuman baptiskan aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Baptize me in your power. Udah itu aja. Saya malas berdebat. Saya tutup Alkitab saya ke WC. Saya keluar dan berbahasa lidah. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya ayat 10. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yunani, Yahudi maupun orang Yunani. Tahukah selama 2 tahun kali ini di Efesus. Paulus sempat menulis surat 1 dan 2 Korintus. Di periode ayat 10 ini. Paulus menulis 2 surat. Kalau Anda baca 2 surat Korintus ini. Yang menonjol di 1 Korintus tentang karunia-karunia. Saya percaya apa yang Paulus tuliskan itu sangat terpengaruh dengan pengajaran yang dia lakukan on-site. Apa yang saya khotbahkan itu Anda juga bisa curiga. Hari-hari ini saat teduh saya lagi baca buku mana. Itu biasanya nanti jadi khotbah saya di gereja. Apa yang Paulus tuliskan di Korintus semua coba baca. Paulus mencoba memperkenalkan Roh Kudus itu siapa. Karunianya apa. 1 Korintus 14 tentang nubuatan juga dibahas. Dia jelaskan semua. Kalau menurut Paulus cukup sampai orang itu kenal Yesus berhenti. Paulus tidak akan effortnya begitu rupa untuk menulis ke Korintus. Dan tulisannya ke Korintus itu terpengaruh dengan pengajarannya di Efesus. 2 tahun di ruang Tiranus, dia ngajar Roh Kudus itu siapa. Dia ngajar.
Kalau memang kenal Yesus tok cukup, gak usah Injil sepenuh. Paulus tidak akan boro-boro begitu rupa, sampai membuih-buih mungkin berbusa-busa. Ngajari jemaatnya, karena dia tahu kalau dimensi ini diambil, ada suatu kemenangan dalam kehidupan orang beriman yang akan hilang. Kalau dimensi Roh Kudus ini diambil, ada sesuatu dalam pernikahanmu akan missing. Ada sesuatu dalam pelayananmu apalagi. Dalam hidup doamu. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa ayat 11. Waktu dia tulis tentang Roh Kudus. Di 1-2 Korintus ketika di Efesus. Waktu dia ngajar di ruang Tiranus hari-hari itu. Dia banyak sekali mendidik mereka dalam Injil sepenuh, in the full gospel. Dia tunjukkan dimensi kerajaan Allah. The things of the Spirit, perkara-perkara roh. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan Roh Kudus bekerja persis seperti firman yang dibagi. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bukan karena Paulus hebat, tapi Tuhan mau memulihkan hubungan gereja dan orang Kristen dengan Roh Kudus di dunia. Sebelum Roh Kudus akan menginsafkan dunia melalui mereka. Ini ada satu dimensi yang Tuhan mau buka di ibadah Pentakosta hari ini. Kalau Anda belum pernah mengalami zaman Roh Kudus secara khusus hari ini, dan saya mau memanggil Anda, kalau Anda belum berbahasa roh. Saya berdoa sebelum hari Minggu ini. Tuhan, saya tawar begini. Bolehkah saya doakan mereka di tempat mereka masing-masing? Karena orang Indonesia itu pemalu. Malu untuk maju. Tapi Tuhan, saya merasakan Roh Kudus ngomong begini sama saya. No. Kalau mereka serius mau kepenuhan, mereka mesti maju ke depan. Oke Tuhan, saya sampaikan kepada jemaat. Hari ini, kalau Anda belum berbahasa roh dan Anda rindu dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda, diurapi Tuhan dengan cara berbeda, majulah sebentar lagi ya. Saya lupa ada 3 poin sini Anda catat, bawa pulang ke rumah. Full gospel 1, Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Itu hati Bapa. 2, Tuhan ingin kita mengalami dimensi kuasa dan karya Roh Kudus-Nya. Ini summary atau ringkasan dari apa yang kita pelajari dari Kisah Rasul 19. Nomor 3, Tuhan ingin memakai kita secara luar biasa dengan urapannya. Kenapa dibuka dimensi Roh Kudus? Karena Tuhan ingin bermitra dengan kita seperti belum pernah sebelumnya. Envision yourself, coba Anda bayangkan hidupmu dipakai Tuhan. Orang yang rindu dipakai Tuhan pasti akan menanti-nantikan Roh Kudus. Tuhan ingin memakai hidup kita secara luar biasa dengan urapannya. Sejak saya penuh dengan Roh Kudus, tahun itu, orang pertama yang saya bawa ke Tuhan namanya Jeffrey, orang Malaysia. Saya gak pernah ngalamin gitu waktu saya ajak dia doa. Dulu saya hanya bisa bawa orang ke gereja. Tapi sejak saya kepenuhan Roh Kudus, saya bisa bawa orang ke Kristus. Beda loh. Saya bawa orang ke gereja, orang itu dijamah dengan orang-orang yang ada melalui orang di gereja. Tapi kali ini Tuhan bisa menjamah orang lain melalui saya. Saya bawa ke Kristus, itu Jeffrey saya ingat saya ajak doa. Tiba-tiba dia berkata, dia menangis, dia lihat terang. Wow, saya kaget. Kok bisa saya punya keberanian? Kok bisa seperti ada satu dimensi terbuka dalam pelayanan saya? Tuhan ingin memakai kita secara luar biasa dengan urapannya. Coba Anda tuh lihat 3, 1, 2, 3 ini. Anda catat atau Anda foto. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan.